Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Terput dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Ketemu lagi dalam program Input, informasi seputar Teratai Putih bersama saya Irma. Masih dengan tema PPDB Sekolah di Teratai Putih Global. Nah, kemarin kita sudah mampir ke KBTK dan juga SD Islam Teratai Putih Global. Gak lengkap nih kalau kita belum mampir juga ke sekolah yang lebih tinggi nih di sini. Alhamdulillah saya sudah berada di SMP Islam Teratai Putih Global dan saya sudah berada bersama dengan Bapak Mustafa SAG selaku Kepala Sekolah dari SMP Islam Teratai Putih Global. Assalamualaikum Pak Mus, apa kabar? Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Makasih Pak udah mampir-mampir ke program Input. Kita boleh ya ngobrol-ngobrol sedikit tentang SMP Islam Teratai Putih Global ya Pak ya? Boleh. Nah Sobat Terput sekalian, kita sekarang mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Sekarang tahun ini nih Pak, kira-kira jumlah dari siswa SMP Islam Teratai Putih Global ada berapa nih Pak? Untuk tahun 2022-2023 itu jumlah siswa dari kelas 7, 8, dan 9 275. 275. Ya, ada 275 siswa ya kan. Terus legalitas sekolah ini. Iya. Legalitas sekolah ini alhamdulillah Bu Irma ya, legalitas sekolah, akreditasi sekolah itu di tanggal 30 September 2018 kita menorehkan nilai A unggul. Wow. 98. Mantap ya Pak. Dan itu merupakan sekolah dengan ranking nomor 2 seprovinsi Jawa Barat. Seprovinsi Pak. Wah, mantap. Luar biasa memang SMP Islam Teratai. Keren banget, keren Pak. Nah, kalau dari sekolahnya nih Pak, kita udah lihat jumlah siswa segitu. Berarti kalau dengan jumlah 275 itu rombelnya ada berapa? Iya, kalau 275 itu kita distribusikan ke dalam 12 rombel. Bu. Oh, 12 rombel. Jadi kalau dihitung rata-rata ya sekitar satu gridnya ada 4 rombel lah. Oke, per kelas ada berapa Pak? Per kelas kita terbatas ya kisarannya 24 lah. Oh, nggak lebih dari itu ya Pak? Karena kan berarti kondusif kelasnya ya Pak ya? Sangat kondusif kan gitu kan. Iya, nih berarti dengan jumlah siswa seperti tadi Bapak sebutkan, kalau sarana prasarananya Pak, kira-kira gimana nih Pak? Pasti pengen tahu teman-teman di rumah. Kalau sarana dan prasarana ya untuk kampus di Cumuning kan ini kita luas 8,5 hektar loh, Bu Irma. Luas banget. 8,5 hektar luas di Cumuning ini kan gitu kan ya. Kemudian untuk sarana pendukung PBM ya kan. Di kelas sendiri dalam itu kelas ya, Pak? Full AC ya. Tiap kelas tuh ada AC 2 berapa? AC. Oh, 2. Kan Dingin ya, Pak? Bukan dingin lagi ya kan. Kemudian juga tiap kelas ada infopusnya. Oh, setiap proyektor kelas tuh buat ada proyektor belajar ya, Pak? ya. Kemudian ada sound system tiap kelas itu kan gitu kan. Bahkan setiap kelas itu ada CCTV. Wah, Ya, aman jadi, berarti Pak? Bukan aman lagi, jadi kita ya itu bisa monitoring. Kepala sekolah itu bisa monitoring langsung dari kantornya. Wah. Bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas kayak seperti itu. Bahkan di tiap kelas pun ya selain CCTV juga kita bekalin dispenser. Oh, unlimited ya Pak? Unlimited itu dispenser ada tiap kelas kayak seperti itu. Sehingga anak-anak itu tinggal bawa tumbler aja dari. Oh, karena sekarang udah go green, jadi bawa tempat minum ya Pak. Seperti itu dari kelas ya. Kemudian untuk outing kelas ya kan, ini kan luar biasa. Kita punya terput land kan gitu kan, ya itu bisa dipakai ketika pembelajaran IPA. Itu anak-anak sekarang senang kali itu dalam berkebun ya kan ya seperti itu. Ya kayak apotek hidup lah anak-anak itu. Udah pernah nanam apa tuh Pak? Ya kangkung juga sering tuh anak kayak gitu seperti itu. Iya sayur mayur ya Pak. Karena memang langka. Iya. Ya sedikit sekali barangkali sekolah yang ada di Bekasi ini yang mempunyai lahan ya seperti di Terput ini. Oleh karena maka validitas yang dimiliki oleh Terput itu kita coba kembangkan ya seperti itu. Dengan harapannya yang tadi potensi anak-anak itu bisa tergali. Ya melalui sarana dan sarana yang kita miliki seperti itu ya. Kemudian di samping itu juga untuk sarana ibadah. Jadi ini penting nih Pak. Sekolah di Terput SMP khususnya itu kita mungkin sekolah yang satu-satunya punya fasilitas lab IPA, lab PAI. Oh, lab PAI. Ya.
ya kan, kemudian masjid Al-Muhajirin tuh kapasitasnya bisa 100.000. Bahkan kita punya miniatur Ka'bah. Iya. Oh, buat manasik. Buat manasik kayak seperti itu. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu kita gabungan tuh, mulai dari TK, SD, kemudian SMP, SMA melaksanakan manasik aja. Dan jarang sekolah bisa melaksanakan seperti itu. Itu hanya ada yang berkolaborasi di ya, sekolah Ternate Putih Global, khususnya SMP. Seperti itu. Mantap banget ya teman-teman. Kayaknya seru banget kalau bicara tentang fasilitas. Nah, kalau kurikulumnya sendiri gimana, Pak? Nih, kalau kurikulumnya juga kayak seperti itu, Birma. Jadi kurikulum di Terput, khususnya di SMP ini, kita perpaduan. Oh iya? Antara kurikulum kekhasan Yayasan Ternate Putih Global. Oh, yang cuman ada di sini. Yang hanya ada di Terput, kayak seperti itu Islamic Studies namanya. Oh, ya, di situ ada akhlaknya, kemudian ada ibadahnya, ya, kemudian ada tahsin sama tahfiznya. Oh, iya. Ya, kayak seperti itu. Kemudian juga ada kurikulum nasional. Oh, ya, masih kita menggunakan IKM kan seperti itu. Betul. Ditambah lagi untuk kurikulum internasional. Nah, ini menjawab tantangan visi SMP sendiri. Iya. Menjadi sekolah Islam berkualitas terbaik dan berwawasan global. Nah, wawasan globalnya ini, ya kan, pemahaman tentang keagamaan, bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu yang dikembangkan di SMP Islam Ternate Putih Global. Gurunya sendiri gimana, Pak? Kompetensinya gimana nih, Pak? Alhamdulillah. Jadi Bu Irma ya, di SMP dengan jumlah siswa 275, itu guru hampir 32, Bu. Wah, berarti coba kalau dihitung rasionya, satu guru itu ya paling hanya menangani 8 sampai 9 orang. Betul. Jadi sangat ideal ya untuk di SMP itu dalam tadi pembentukan karakter anak-anak kita. Karena tadi rasio guru sama siswanya itu terlalu besar, betul. Sehingga diharapkan anak-anak itu muncul potensi-potensinya, terutama akhlaknya anak-anak itu. Seperti itu, Birma. Kalau program unggulannya ada nggak sih, Pak? Kalau program unggulan, ya kan, di samping tadi saya sampaikan kita perpaduan kurikulum ya, kurikulum yayasan, kurikulum nasional, dan kurikulum internasional kayak seperti itu, ada satu program yang barangkali nggak dimiliki oleh semuanya. Wah, apa yaitu tuh, Pak? program English Camp-nya. Oh, English Camp-nya kemana tuh, Pak? Jadi kita bekerja sama dengan salah satu institusi di Paris sana, di kampung Inggris sana. Gitu. Kediri. Ya, setiap tahun itu bawa anak-anak kita kayak seperti itu dalam mengisi liburan kayak seperti. Nah, itu jadi program unggulan anak-anak kita juga. Kenapa? Karena anak-anak nggak cuma belajar bagaimana mengembangkan bahasa Inggrisnya, tapi mereka itu learning by doing-nya. Liburan bermanfaat gitu ya. Pengalaman yang sudah ini sangat-sangat menarik anak-anak kita. Nah, kalau misalkan tadi udah programnya seperti itu, nah kira-kira anak-anak nih kalau udah remaja kan pasti butuh sarana penyalurnya. Ekskul, Pak. Biasanya kalau anak SD mah kalau sekolah biasanya nyarinya ekskulnya nih ke SMP, Pak. Banyak gak, Pak, ekskulnya? Ekskulnya banyak banget. Oh iya. Ya kan, kalau untuk pengembangan akademisnya ya kita ada Science Club, kemudian ada Math Club, kemudian ada English Clubnya. Itu untuk sarana pengembangan akademisnya. Iya, betul. Ya, kemudian untuk di seninya kita ada seni tari, ya kan. Kemudian ada hadroh seperti seni tarinya seperti itu. Kemudian untuk olahraga, ya kan, yang sifatnya untuk fisik. Wah, ini cowok-cowok nih ya, Pak ya. Kita ada futsal, ya kan, kita ada pencak silat, kita ada bulu tangkis, kita ada basket, kita ada volleyball kayak seperti. Lengkap banget lah ya, Pak ya. Banyak, ya. Jadi kayaknya kalau kita juga ada jurnalis juga kayak seperti itu. Nanti ini untuk di semester genap nanti kita akan juga buka namanya Eskul Coding, bahasa pemrograman. Iya. Ya, kan, kayak seperti ini kayaknya lagi hits ya, Pak ya. Kita akan buka nanti di semester 2. Pak, kalau misalkan tadi Bapak cerita seperti itu, ekskulnya juga lengkap sekali. Nah, ini kira-kira prestasinya sendiri gimana, Pak? Ya. Kalau prestasi alhamdulillah ya, anak-anak kita untuk di level kota ya alhamdulillah beberapa lomba sih sudah bisa ditorehkan oleh anak-anak kita kan gitu kan. Bahkan untuk nasional dan internasional juga sama, anak-anak kita mampu menorehkan prestasi. Sampai level internasional. Seperti katakanlah untuk international math contest. Alhamdulillah anak-anak kita mampu menorehkan prestasi ya untuk bronze medal. Kayak seperti itu. Kemudian juga di tingkat nasional anak-anak kita mampu menorehkan prestasi untuk Indonesian Youth Science Competition. Kita meraih juara 1 waktu itu.
Kemudian juga tanding pencak silat. Alhamdulillah. Wah, kita mendapatkan juara 1. Berarti ekskulnya berjalan banget ya Pak ya, keren bahkan banget. untuk anak-anak yang mampu berprestasi di tingkat nasional, internasional, itu sekolah memberikan apresiasi dan memberikan reward kepada anak-anak kita. Mantap, ini nggak cuma program sekolahnya, tapi memang pas sekolahnya juga keren ini ya. Nih Pak, pasti teman-teman di rumah juga pengen tahu Pak, ini kalau aktivitas sehari-hari dari sekolah nih Pak, masuknya itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jadi memang di SMP ini kita kembangkan memang ya kegiatan pembelajaran terkait dengan bagaimana membangun karakter anak-anak kita. Ya, oleh karena maka di SMP itu ada namanya program hidden kurikulum. Jadi sebelum jam 7 kurang 5 itu anak-anak sudah standby di depan halaman sekolah. Di depan halaman. Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat tuh anak-anak itu melaksanakan itu program hidden kurikulum. Ya, kalau hari Senin itu minggu pertama, kemudian minggu ketiga itu anak-anak kita untuk melaksanakan upacara bendera. Targetnya bagaimana sekolah bisa menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak kita. Ya, mulai dari petugasnya itu digilir tuh per kelas. Anak-anak ya. Upacaranya wali kelasnya seperti itu minggu pertama sama minggu kedua. Kemudian hari Selasa itu anak-anak kita itu literasi. Literasi bahasa Indonesia. Jadi mereka membawa buku, ya kan, novel apa kayak seperti itu. Kemudian telaah, kemudian mereka menyampaikan nanti di depan teman-temannya. Mantap, salam literasi. Kemudian hari Rebu juga kayak seperti itu. Anak-anak kita itu ada penguatan karakter. Di situ karakter building tuh dari guru-gurunya. Kemudian hari Kamisnya literasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, di situ anak-anak itu biasanya speak kontesnya anak-anak. Kemudian hari Jumatnya ya mereka itu zikir, ya kan, kemudian baca Al-Qur'an, tilawah hari Jumatnya itu. Nah, Sabtunya yang mereka hanya khusus untuk eskul aja. Untuk eskul. Diawali dengan senam bersama, diwakili oleh seluruh siswa, para walas, ya. Semuanya senam bersama, dipimpin oleh guru olahraga dan anak OSIS. Setelah itu baru mereka mengikuti eskulnya. Kayak seperti itu. Banget ini. Pasti dari Senin sampai Sabtu tadi nggak bosan lah anak-anak ya Pak. Nggak cuma belajar, tapi dapat benar-benar pengalaman experience-nya berbeda-beda setiap harinya. Mantap banget nih. Pak, nih kalau misalkan Sobat Terput di rumah tertarik Pak mau daftar, ada promo apa nih Pak kira-kira? Ya, untuk promo sih alhamdulillah ya, kita sebetulnya sudah buka mulai dari bulan Oktober. Oktober, November, Desember. Kalau daftar di bulan itu ada diskon 50%. Wow, 50% ya, Pak? Untuk yang dari luar. Dari luar. Ya, kalau internal kita, ya dari SD kita. Artinya dari SD Islam ya Pak? Iya. Catet itu 70%. 70% ya. Pak? Itu berlaku untuk yang full day-nya dan boarding-nya Bu Irma, jangan salah. Ada boarding-nya juga ya Di Pak? SMP ini kita buka boarding anak-anak kita. Jadi di boarding ini anak-anak kita ini kalau pagi sampai sore itu ada di sekolah. Tapi sore sampai nanti pagi itu ada di boardingnya anak-anak kita. Tentunya mengikuti program yang ada di boarding, kayak seperti itu. Ya kan? Boarding schoolnya buat laki-laki atau perempuan Pak? Untuk tahun ini sementara kita baru laki-laki. Baru laki-laki. Baru laki-laki gitu, kayak seperti itu. Bahkan di Terput sendiri juga kita mengembangkan program namanya OSS. One Stop Schooling. Bertujuan untuk pendidikan berkelanjutan nih. Sehingga diharapkan anak-anak lulusan TK bisa melanjutkan pendidikan ke SD-nya, SD ke SMP, SMP-nya ke SMA-nya. Sehingga genap tuh pendidikan utuh di Yayasan Ternate Putih loh. Kesempatan ini ya sebaiknya dimanfaatkan. Jangan dilewatin ya Pak. Kalau Januari nanti sudah nggak 50% lagi. Berapa Pak kalau Januari? 30%. Ya jauh banget. Wah, teman-teman buruan deh langsung mampir ke SMP Islam Ternate Putih Global biar dapetin diskon spesial 50%. Cuma sampai akhir bulan ini aja. Yang penting daftar dulu ya Pak? Yang penting daftar dulu. Boleh mampir-mampir dulu ke SMP-nya ya Pak? Nanya-nanya dulu, lihat-lihat. Mungkin biar merasakan dulu experience-nya belajar kayak gitu. Biar benar nggak sih disampaikan sama kepala sekolahnya gitu.
Tuh. Wah, teman-teman pasti udah dapat informasi yang banyak mengenai SMP Islam Teratai Putih Global. Terima kasih banyak ya Pak Mus. Mudah-mudahan setelah ini banyak yang berkunjung untuk daftar. Insya Allah. Kita tunggu Birma. Ya, amin. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih. Kita sudah mendapatkan informasi yang banyak sekali. Semoga informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi bisa mendapatkan referensi buat teman-teman ya untuk memilih sekolah lanjutan, khususnya bagi ayah bunda nih yang lagi bingung, duh nyari SMP kemana ya? Gak usah jauh-jauh, lanjut aja di SMP Islam Teratai Putih Global. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa tetap saksikan program Input, informasi seputar Teratai Putih Global selanjutnya. Dan sekian, terima kasih. Jangan lupa follow IG SMP Islam Teratai Putih Global dan juga Yayasan Teratai Putih Global. Saya Irma, sekian. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.